Kisah ini tidak dimulai di gedung pencakar langit, melainkan di sebuah kamar asrama sempit di Universitas Harvard pada tahun 2003. Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa tahun kedua yang pendiam namun jenius, memiliki obsesi sederhana. Bagaimana cara menghubungkan orang-orang di kampusnya secara digital? Awalnya, ia menciptakan FaceMate, sebuah situs kontroversial yang hampir membuatnya dikeluarkan dari kampus. Namun, kegagalan dan teguran itu justru membuka matanya. Ia menyadari bahwa orang-orang sangat ingin tahu tentang satu sama lain. Dengan tekad bulat, ia mulai menulis baris kode demi baris kode setiap malam. Hingga pada 4 Februari tahun 2004, lahirlah CV Sibuk. Dalam waktu sebulan, setengah dari mahasiswa Harvard memiliki akun. Kesuksesan ini menyebar ke kampus-kampus Ivy League lainnya. Di titik ini, Mark menghadapi pilihan sulit, tetap menjadi mahasiswa nyaman di Harvard atau mengejar sesuatu yang belum pasti. Pada musim panas 2004, Mark mengambil keputusan berani. Ia meninggalkan bangku kuliah dropout dan pindah ke sebuah rumah sewaan di Palo Alto, California. Tanpa gaji, hanya berbekal komputer dan keyakinan. Mereka bekerja 24 jam sehari. Disinilah ia bertemu Peter Thiel, investor pertama yang menyuntikkan dana sebesar $500.000 sebuah modal awal yang mengubah proyek kampus menjadi perusahaan nyata. Jalan menuju puncak tidaklah mulus. Mark pernah dituntut oleh saudara kembar Winklevoss atas tuduhan pencurian ide, dan ia sempat mengalami konflik internal dengan sahabatnya sendiri, Eduardo Safarin. Tidak hanya itu, pada tahun 2006, Yahoo menawarkan uang sebesar $1 miliar untuk membeli Facebook. Bayangkan, di usia 22 tahun, Mark ditawari uang yang bisa membuatnya kaya 7 turunan. Semua orang menyuruhnya menjual. Namun, Mark menolak. Ia berkata, "Ini bukan tentang uang, ini tentang membangun sesuatu yang berjangka panjang." Penolakan itu dianggap gila oleh banyak orang. Namun itulah bukti bahwa visinya jauh melampaui angka di rekening bank. Facebook terus berevolusi dari hanya sekadar profil teks menjadi newsfeed hingga keputusan cerdas mengakuisisi Instagram dan WhatsApp yang sempat diragukan banyak pihak. Mark memahami satu hal di dunia teknologi. Jika Anda tidak berinovasi, Anda akan mati. Pada tahun 2012, Facebook resmi melantai di bursa saham. Mark Zuckerberg bertransformasi dari seorang pemuda berkaus abu-abu menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh di planet ini. Ia tidak hanya menghubungkan teman, tapi juga membantu bisnis kecil tumbuh dan komunitas terbentuk lintas negara. Kini memasuki tahun 2026, perjalanan itu belum selesai. Mark telah membawa perusahaan ke babak baru dengan mengubah nama induknya menjadi Meta. Ia kini fokus membangun Metaverse ke-11 Karteganam, sebuah dunia virtual di mana manusia bisa berinteraksi melampaui batasan fisik. Pesan dari kisah Mark bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang keteguhan. Hingga saat ini, dengan kekayaan yang mencapai lebih dari $200 miliar, Mark tetap dikenal dengan etos kerjanya yang tinggi.